Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puji syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara pengajian rutin Ibu-ibu PKK RW 1 Ketawang Gede, sekaligus memperingati tahun baru. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dengan tanpa halangan atau suatu apapun. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita rindukan syafaatnya kelak nanti. Hadirin yang kami hormati, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi saudara pada acara ini. Semoga dengan digelarnya acara ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum acara ini dimulai, perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada malam hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat maudah hasanah, yang kelima doa, dan yang keenam penutup. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara yang pertama pembukaan, marilah hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Anam dan Nindi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabuttan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillahi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Fa idza qala Musa liqaumihi ya qaumi bima tu'tunani wa qad na'lamu anni rasulullahi ilaikum falamma ba'u adaqallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperan di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti sesuatu bangunan yang tersusun kukuh. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu." Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Denganlah Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan ayat suci Al-Quran. Semoga pahala senantiasa tercurah khususnya yang membaca dan umumnya kita semua yang mendengar. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua RW 1 kepada Bapak Isman Hadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk banyak ya. Mungkin kita ada keluarga ditarik rezeki kekuatan masyarakat, ditarik kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin kiram, para alim, para ulama ingkang kula hormati, ingkang kula taati, wabil khusus Al Ustadz Bapak Sahran SPDI MPDI dari Kota Malang. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, para sepuh dan bini sepuh. Yang kami hormati bapak-bapak pengurus RW, yang kami hormati Bapak Ketua RT, mulai dari RT 1 sampai dengan RT 9 beserta jajaran pengurus. Yang kami hormati Ibu Ketua PKK RW 1 beserta pengurus dan juga pokja-pokjanya. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 4 beserta seluruh warganya selaku tuan rumah pada kegiatan pada malam hari ini, serta Bapak Ibu jamaah seluruh undangan warga RW 1 yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, taufik, hidayah juga inayah kepada kita sekalian berupa iman, Islam, kesehatan, kesempatan
sehingga kita pada malam hari ini bisa hadir bersama-sama bersilaturahim, bermuajahah, yakni dalam rangka pengajian rutin PKK RW 1. Mudah-mudahan niatan Bapak Ibu sekalian dari rumah sampai ke majelis ini senantiasa dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang baik serta mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat dan juga umat-umatnya yang kita nanti-nantikan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Bapak Ibu, perkenalan kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir berbondong-bondong pada malam yang cerah ini di hari Jumat tanggal 11 Juli tahun 2025. Jinjing dilanjutkan dengan karnaval insya Allah. Niki pun tilem Ibu sampai jinjing. Alhamdulillah pada malam yang cerah ini kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua RT 4 dan seluruh warganya yang telah mengupayakan berbondong-bondong atau berusaha mengupayakan sebagai tuan rumah. Mudah-mudahan lelah Bapak Ibu warga RT 4 khususnya dan juga RW 1 mendapat lillah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, perkenankan pada malam hari ini kami menyampaikan beberapa hal, yakni kemarin dari kelurahan itu sudah ada P4GN. Ada yang tahu Bapak Ibu? Betul bersama. P4GN ini adalah kepanjangan dari pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ini sebenarnya sudah 2 bulan kami galakan. Kami bekerja sama Kelurahan Ketamgede dengan BNN dalam rangka untuk mencegah peredaran narkoba khususnya di wilayah Ketamgede. Ini kami tidak bisa bergerak sendiri tanpa bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu kami di setiap kali ada pertemuan, baik itu di rapat RW, di rapat RT, ada pengajian, kemudian di majelis-majelis tahlil kami sampaikan yang pertama itu terkait dengan masalah narkoba. Kita nyatakan perang. Setuju Bapak Ibu? Kami mohon bantuan Bapak Ibu sekalian, ini terutama untuk pendekatan di keluarga. Kita awasi bersama-sama anak-anak kita, mudah-mudahan semua anak-anak kita terhindar dari bahaya narkoba. Kemarin juga sudah ada giat di Hotel Ubud, itu ada perwakilan dari semua RW, ada perwakilan dari P4GN. Ini juga memang kegiatannya kami bersosialisasi, karena itu memang yang bisa kami sampaikan di beberapa forum. Nanti mungkin ke depan juga ada sosialisasi di sekolah-sekolah yang kemarin sudah direncanakan oleh Bu Lurah ini, itu untuk di wilayah Ketamgede, di SD Ketamgede. Nanti ada sosialisasi dari P4GN. Kemudian kami sampaikan juga terkait dengan masalah Agustus. Ini kita sudah menjelang bulan Agustus yang mana ada banyak sekali kegiatan yang akan kita laksanakan. Ini mulai dari awal bulan sudah terbentuk atau mungkin digiatkan beberapa kegiatan. Salah satunya yaitu lomba kampung berhias. Jadi kami harapkan, yang sudah kami sampaikan di Bapak-Bapak RT, itu kita akan melaksanakan lomba kampung berhias yang lebih diutamakan penilaian itu dari barang bekas atau daur ulang. Jadi kita lomba-lomba, nanti kita manfaatkan bahan barang bekas yang tidak dipakai untuk didaur ulang menjadi hiasan yang menarik.
kita tampilkan di setiap atau di masing-masing RT. Dan juga untuk mengawali biar tanggal Agustus itu kita akan tanggal 27 Juli, karena penilaian Kampung Bersinar itu Kampung Berhias itu tanggal 28 Juli sampai dengan tanggal 2 Agustus tahun 2025. Maka dari itu kita songsong ini juga beberapa RT sudah siap-siap, ada yang sudah membuat beberapa pernak-pernik dari bahan daur ulang, tinggal insya Allah mungkin 1 atau 2 minggu ke depan kelihatan gambarnya. Mudah-mudahan ini dapat didukung dari Bapak Ibu sekalian untuk menggalakkan kampung kita supaya lebih baik, lebih berhias, lebih kelihatan, karena Ketawa Gede sekarang lagi berbenah atau bersinar untuk memunculkan Ketawa Gede itu sendiri dari Kota Malang. Dan terus terang Ketawa Gede ini kalah dengan Dinoyo. Kalau kita menyampaikan Ketawa Gede, banyak orang yang tidak tahu. Kalau bilang Dinoyo, misalnya Dinoyo apa nih UB, padahal UB itu Tawang UB. Sampai sekolah BSS itu punya Ketawa Gede. SMK 2 juga masuk Ketawa Gede Mas ya. Jadi wilayah Ketawa Gede itu sebenarnya luas, karena 60% terpotong atau diklaim oleh Universitas Brawijaya. AWD ini asal KRN 40%. Tapi kemarin Pak Lurah juga semangat untuk memunculkan Ketawa Gede ini di media sosial. Setiap kali ada event-event kita munculkan nama Ketawa Gede. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama Mawito Hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Zahran dengan sesama. Mudah-mudahan nanti ada ilmu yang bisa kita petik dan juga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam rangka peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makaten ingkang saged kawula aturaken ngapunten sing wadah nika ora dipanjang, karena memang ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Isman Hadi atas sambutannya. Untuk sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua PKK RW 1 Ibu Tri Wihantanti. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat para alim ulama, kepada yang terhormat Ustadz Zahran SPDI MPDI sebagai pembicara, kepada yang terhormat Bapak RW 1 Bapak Isman Hadi, kepada yang terhormat Bapak Pengurus RW 1, kepada yang terhormat Ibu Ketua PKK RT 1 sampai dengan 9, kepada yang terhormat seluruh pengurus RW 1 dan ibu-ibu yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita telah diberi kesempatan, kesehatan, sehingga bisa hadir di pengajian Pokja 1 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya akan kita nantikan di hari kiamat nanti. Terima kasih. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian,
Hari ini kita mengadakan pengajian lagi, yaitu pengajian Pokja 1, yang pengajian ini dilakukan secara rutin setiap 3 bulan sekali. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan pengajian ini sudah lama sekali, dan alhamdulillah juga bisa berjalan dengan lancar. Harapan saya pada kesempatan hari ini nanti juga kegiatan bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa memetik apa yang nantinya akan disampaikan oleh Ustadz Syahran SPDI MPDI, sehingga bisa kita laksanakan di kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, saya hanya mengingatkan bahwa saya mohon untuk Bapak Ibu, terutama untuk lansia dan pralansia, kita mempunyai kegiatan bahwa setiap minggu kedua hari Selasa itu ada penimbangan, baik itu balita maupun lansia. Monggo semua Bapak Ibu, baik itu lansia maupun pralansia, hadir di Balai RW untuk melakukan pengecekan kesehatan secara rutin, karena memang itu kesehatan kita itu sangat penting, dan senyampang di Balai RW ada kegiatan itu, monggo kita manfaatkan. Kemudian tadi sudah disampaikan bahwa untuk kegiatan Agustus ini ada kegiatan kampung berhias. Saya lihat ibu-ibu di beberapa RT ini sudah giat, semangat Bu. Kita ikut membantu untuk seluruh warga RT masing-masing, kita hias kampung kita secantik mungkin, karena saya tahu bahwa ibu-ibu ini sangat semangat untuk mengerjakan pernak-perniknya. Mudah-mudahan nanti apa yang ibu-ibu lakukan itu mendapat ridho Allah dan dibalas dengan balasan yang baik juga. Saya berharap setiap pengajian ini kita bisa hadir, sehingga ini pengajian di Pokja 1 itu menjadi ladang amal bagi kita semua. Ibu-ibu, saya hanya mengingatkan jangan lupa nanti di kegiatan Agustus, jangan lupa untuk ibu-ibu tiap RT latihan ibu untuk lomba Mars PKK, biar kita tahu bagaimana menyanyikan lagu Mars PKK yang baik dan benar. Semangat untuk semua ibu-ibu, segera berlatih. Kita nanti untuk lomba Mars PKK yang dilakukan nanti untuk waktunya kita menyusul, dan pesertanya 6 orang dengan dirjen, tetap memakai seragam PKK. Untuk ibu-ibu yang belum punya seragam PKK segera beli ya Bu. Jadi kita untuk lomba nanti kita wajib memakai seragam PKK. Mengingatkan biar ibu-ibu siap-siap untuk berlatih. Semoga nanti dengan adanya lomba Mars PKK itu kita semua bisa tahu, paham untuk lagu Mars PKK yang benar itu seperti apa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pengajian yang sudah kita laksanakan lama sekali ini tetap berjalan dengan lancar, dan nanti insya Allah akan bertemu lagi di bulan Oktober di RT 5 untuk pengajian berikutnya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tri Yulihantan atas sambutannya. Untuk acara yang keempat, yaitu sambutan dari Ketua RT 4 RW 1 Bapak Dede Iskandar, dipersilakan. Sambutan gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Bukan gitu, Bapak. Saya taharu apa? Yang banyak hadir, subhanallah sampai merinding. Saya minta maaf ya ibu-ibu kalau tempatnya kurang cukup. Maaf ya. Dan bapak-bapak juga ya. Subhanallah, ya Allah, bunga hati saya. Yang saya hormati Bapak Haji Hasan Mazuki, maaf kalau penyebutan saya salah ya. Bapak Hasan ini kalau sholawatan suaranya indah. Dan yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 4 sekaligus mau mengisi acara karena beliau ingin terlibat di lingkungan RW 1. Alhamdulillah. Dan yang saya hormati Bapak Haji Subarkah, benar ya? Ini beliau ini senior di senior lah, Bapak Haji ini Subarkah ini kalau dari saya sebagai teman saling sharing, menasihati saya sekaligus menjadi bapak saya sendiri, bukan begitu ya Pak ya? Dan yang saya hormati ke Bapak Iskandar, ini seorang TNI ya, dulunya pejuang. Dan yang saya hormati Ibu PKK RW 1 Bu Yuli dan jajarannya. Dan yang saya hormati Bapak-Bapak RT 01 sampai 9 RW 1. Terima kasih atas hadirnya. Dan juga ibu-ibu warga RW 1 mana ini? Astagfirullahaladzim, terima kasih atas keterangannya. Dan ini saya juga ucapkan banyak terima kasih ke Hadroh Al-Huda RT 4, anak-anaknya bapak-bapak ibu-ibu RT 4 nih tadi tampil. Mudah-mudahan anak-anak ini dapat pahala yang besar karena telah membawakan sholawat Nabi Muhammad ya. Dan juga saya terima kasih ke yang membawa kiroah dari muridnya Bapak Nasran dari SMP Muhammadiyah dari panti asuhan yang di Loyo itu. Mudah-mudahan Adinda Andi Nindi ya menjadi anak yang soleh dan soleha. Nah di sini mungkin apa ya, sambutan dari Bapak RW tadi udah panjang lengkap, saya cuma terima kasih gitu aja. Dan saya juga terima kasih lagi ke ibu-ibu RT 4 yang tadinya ingin acaranya udah tanggal 12 diajukan. Nah ini otomatis bapak-bapak udah sanggup menghadiri di pengajian ini meskipun diajukan. Oke, betul nopo katanya gitu. Nah intinya mudah-mudahan saya bersama warga RT 4 dan khususnya semua RW 1 menjadi warga yang guyup rukun untuk selama-lamanya. Sorry, begitu ya. Ada yang lupa, maaf. Bapak siapa itu? Astagfirullahaladzim. Pak RW. Ayo. Selamat. Bapak Imam Ghazali, belum saya sapa, maaf ya Pak Imam. Ini saya soalnya gemeter banyak yang hadir dan juga tempatnya kini, mohon minta maaf ya. Mungkin perwakilan dari warga RT 4. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. RW 1 semangat lah pokoknya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak RT 4 1 Pak Dede.
atas sambutannya. Kita sekarang memasuki acara yang kelima, yaitu acara yang kita nanti-nantikan, yaitu Mau'idoh Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustaz Sahran SPDI FPDI. Waktu dan tempat yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kenceng cuma nya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulang ya? Bisa ya? Kenceng awal sampai akhir. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawabnya kenceng, utangnya lunas. Yang jawabnya kenceng, masuk surga. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Meninggal dunia malam ini husnul khotimah. Jangan kata-kata. Alhamdulillah, syukurlah wala haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu, para alim ulama, jajaran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izin kalau saya tidak berbahasa Jawa, maaf, karena saya bukan orang Jawa. Saya terbang naik pesawat dari Sulawesi, mendarat di Ketawang Gede 2 tahun yang lalu. Saya 2 tahun yang lalu jadi warga Ketawang Gede, tapi KTP-nya bukan KTP Ketawang Gede. Cuma kebetulan saja dapat tugas dari kepala sekolah di SMP Muhammadiyah. Dan alhamdulillah masuk Malang 2005. Cuma belum fase bahasa Jawa. Jadi saya mau berbahasa Jawa nggak berani, khawatir salah. Nggak apa-apa Bapak Ibu ya, dimaafkan ya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diizinkan hidup. Masih hidup semua. Makasih ya Bu. Masih hidup semua, ibu-ibu masih hidup? Saya tanya ibu-ibu, yang jawab bapak-bapak. Sekarang saya tanya bapak-bapak, masih hidup? Suun Bu. Makasih Bu. Ibu-ibu masih hidup? Sudah bersyukur hari ini sama Allah? Sudah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, saya hari ini masih hidup itu cuma 2 sebab. Sebabnya cuma 2. Ya. Sebabnya ada berapa? 2. 1, diizinkan menambah amal ibadah. Beri minum ini bahaya. Jadi saya tanya Bapak Ibu sekali lagi, hari ini sudah menambah amal ibadah atau belum? Nambah amal ibadah apa nambah dosa hari ini? Dua-duanya. Luar biasa. Sudah beristighfar apa belum hari ini? Sudah. Alhamdulillah. Salam dan salam semoga tercurah kepada Tuhan kita Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Mudah-mudahan semua yang ada di sini dimudahkan oleh Allah untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan jadi sarana semuanya, mulai ujung sana sampai ujung sini, semuanya berkumpul di surga Allah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mic-nya ya, masalah mic-nya apa saya nih? Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini berapa menit ceramahnya? Berapa menit? 1 jam. Kesel 1 jam. Saya ada minum nggak apa-apa ya? Pakai kursi Pak. 1 jam. Tergantung. Gak usah. Tergantung mic-nya. Kalau mic-nya suaranya nggak bersahabat, selesai berarti gitu ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya kemarin diskusi dengan ketua RT. Cek tes. Kayaknya nggak butuh mic kayaknya belakang.
Ini pilih mana suka ini. Nah, sip ya. Kalau trouble lagi berhenti ceramahnya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya silaturahim ke rumah Pak RT. Lalu saya menyampaikan kapan ya saya ketemu sama warga ini. Ngapain Pak? Tahlilan, pengajian, disuruh motivasi, terserah saya siap pokoknya ini. Ya. Kecuali apa kira-kira ya? Pokoknya saya siap. Lalu RT menyampaikan, Pak ada undangan pengajian tanggal 12. Oh saya iakan. Lah kemarin dimajukan tanggal 11. Sempat bingung juga saya. Alhamdulillah kosong. Alhamdulillah jadulnya kosong. Karena saya biasanya ngisinya di Rabu ketiga di Arjowinangun. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema yang diberikan ke saya sama Pak RT adalah meningkatkan keimanan di tengah kesibukan. Terus saya lihat spanduk, kok nggak sesuai ya? Tahun baru, semangat baru, kehidupan baru, nyambungnya kemana gitu kan? Tapi insya Allah nyambung semuanya ya. Nggak connect, kita konekkan saja ya. Sekarang tahun baru apa Pak yang diperingati? Tahun baru Islam. Bapak Ibu, saya tanya ibu-ibu ya, bapak-bapaknya boleh diam ya, jangan bersuara. Ibu-ibu yang tidak hafal bulan Hijriah siapa? Waduh, diangkatkan kursi. Pakai kedudukan saya ini. Daripada saya berebut kursi dengan Pak RT ya bahaya gitu. Terima kasih Pak. Saya tanya ibu-ibu yang hafal bulan Hijriah tanpa nyanyi siapa? Kalau nyanyi kan kayak TK ya. Tanpa nyanyi ada? Oh enggak ada. Bapak-bapak yang hafal bulan Hijriah tanpa nyanyi? Oh enggak ada juga. Kalau nyanyi hafal? Hafal, apalagi yang putra-putrinya masih TK, hafal pasti. Ya, hafal. Ya. Saya Jumat yang lalu tidak dapat jadwal Jumat, lalu saya ikut di salah satu masjid, di depannya mimbar. Lagi asing dengan khotibnya ceramah, ada selebaran kertas jatuh di depan saya. Wah ini kekayanya Ustadz ini, merdekanya Ustadz jatuh gitu. Ternyata isinya adalah singkatan-singkatan menghafal bulan Hijriah ya, menghafal bulan Hijriah. Saya akan sebutkan, mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu juga hafal. Biar pulang pengajian ada ilmunya walaupun satu. Yang pertama singkatannya namanya Musa. Apa? Musa, Muharram, Sofar. Nah, gampang kan? Musa, Muharram, Sofar. Yang kedua pasangannya Musa apa kalau yang kartun ini? Rara, cerdas lo ya. Musa, Rara berarti apa? Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Sudah hafal 4 kan ya? Musa, Rara. Nonton film Musa Rara, Muhammad Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Berikutnya Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Yang berikutnya Rasa. Ada yang namanya Rasa di sini? Ada. Oh, ada namanya Rasa. Rasa berarti Rojab, Syakban. Yang berikutnya Rasa lagi Ramadan, Syawal. Yang terakhir Zulhijjah, Zulqa'dah. Siapa yang bisa ngulang boleh pulang duluan Bu. Gak apa-apa ya kita ya. Gak apa-apa. Oh gak boleh gak diizinkan, gak jadi berarti. Hafal? Kita ulangi ya. Musa, Rara, Juju, Rasa, Zul. Hafal ya? Gak apa-apa, nanti setelah pengajian lupa lagi. Ini gak ada gunanya kursi kalau saya duduk nih. Saya mau duduk sungkan sama depan saya. Baik, nanti duduknya nanti ya, kalau sudah capek. Baik, sudah hafal Bapak Ibu ya? Nah, dalam konteks tahun Hijriah, karena semuanya masih hidup ya, belum ada yang mati ya. Ini nggak ada yang mau mati sepertinya di sini, karena masih banyak utang semuanya ini. Betul ya? Termasuk yang bicara ini ya, utangnya banyak, utang dunia akhirat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
terkait dengan tema ini, ada satu manusia. Saya tanya ibu-ibu ya, bapak-bapak bisa diam, bisa Pak ya? Jangan ada yang jawab. Ibu-ibu, anggaplah ibu-ibu ini semuanya muda. Tiba-tiba ada yang datang melamar ibu. Ciri-cirinya, jangan protes Pak ya, kalau ada yang sesuai ciri-cirinya, maaf nih, bukan saya. Hitam, pesek, bibirnya lebar, kakinya pendek, kakinya bengkak. Diterima apa mikir-mikir? Apa langsung ditolak Bu? Langsung ditolak ya. Gak mikir-mikir Bu ya, terus pokoknya tolak ya. Ibu, sekarang saya tanya sama bapak-bapak. Bapak-bapak siap ya? Ibu jangan cemburu ya. Bapak-bapak, ada seorang wanita yang datang, tinggi, semampai, putih bersih, cantik, diterima apa mikir-mikir? Nggak mikir, langsung ya. Ini bapak-bapak ya. Ibu-ibu juga nggak mikir, langsung nolak. Kalau sini juga nggak mikir, nerima. Tahu nggak bapak ibu? Yang laki-laki tadi itu disebutkan namanya di Quran penghuni surga. Sekarang saya tanya, kalau dia penghuni surga masih ditolak atau diterima Bu? Insya Allah apa ini? Namanya ada di Quran masalahnya. Yang bapak-bapak yang ayu cantik juga disebutkan di Quran, tapi penghuni neraka. Bapak-bapak masih mau? Kabur. Repot kan ya? Ya. Tahu nggak siapa? Yang ciri-cirinya pendek, hitam, pesek, itu namanya Luqmanul Hakim. Pernah dengar namanya Luqman? Ada di Quran? Ada. Ada nama surahnya? Ada. Penghuni surga. Yang cantik, semampai, kaya raya, putih, bersih, itu istrinya Abu Lahab. Namanya Ummu Jamil. Masih mau nggak sama penghuni neraka? Ini kan wajah-wajah surga semua depan saya. Pasti nggak mau nyari penghuni surga, penghuni neraka. Yang ibu-ibu mau nyari penghuni surga atau penghuni neraka? Surga. Sekarang saya tanya ibu-ibu, suaminya sudah cari ada suaminya nggak di sini? Ada ya? Terus nggak apa-apa, nggak beladar ya? Suaminya sudah ngajak ibu ke surga apa belum? Masih ragu-ragu. Bapak-bapak, istrinya sudah ngajak anda ke surga apa belum? Sudah. Berarti bahagia bapak-bapak sama istrinya. Istrinya nggak bahagia sama bapak, itu masalah gitu kan? Masalah bertengkar, atau gitu ya. Tapi insyaallah di sini keluarga sahara semua ya. Sakinah mawaddah. Nah, kita belajar dari Luqmanul Hakim dulu. Ingat Bapak Ibu ya, ada dua hal yang harus diingat dalam konteks ini sama tema kita keimanan. Ingat dua hal, lupakan dua hal. Berapa Bu? Ingat dua hal, lupakan dua hal. Gampang kan? Gampang. Satu, kita mulai dari yang lupa apa yang diingat dulu? Oh ya, diingat dulu. Oke, baik. Satu, ingatlah keburukan Anda kepada orang lain. Sekarang tanya di sini, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat buruk kepada orang lain? Boleh angkat tangan Bu. Ada yang tidak pernah berbuat buruk? Siapa yang tidak pernah berbuat buruk sama suaminya? Jujur Bu, jujur, gak usah khawatir, suaminya nggak dengar loh. Pernah Bu? Oh pernah. Bapak-bapak yang pernah berbuat buruk sama istrinya yang zalim ada di sini? Ada? Oh ada. Tapi nggak usah angkat tangan Pak, malu-maluin itu. Malu-maluin penceramahnya laki-laki. Yang pertama apa? Ingat keburukan Anda kepada orang lain. Kenapa harus diingat? Biar tidak ulang terus. Ya. Biar tidak ulang. Kira-kira kalau kita berbuat buruk sama orang lain, perasaan orang lain bagaimana? Sakit. Kalau orang lain berbuat buruk sama kita, gimana perasaan kita? Enak apa enggak? Sakitnya tuh di sini. Tapi saya mau nyanyi nggak bisa nyanyi. Ya. Yang pertama apa? Ingat keburukan kita kepada orang lain. Saya punya teman di Batu. Seorang perempuan itu datang ke dokter terus meriksa. Apa kata dokternya? Mbak, jangan sedih Mbak ya, jangan nangis ya. Kenapa dok? Mbak kena sakit namanya kanker payudara stadium 4. Gimana perasaan ibu-ibu dapat informasi? Nangis, stres.
bingung. Mbak siap-siap dioperasi, katanya saya nggak mau dioperasi. Pulanglah dia ke rumah sambil nangis sepanjang jalan, cerita ke bapaknya dan suaminya, saya kena kanker payudara stadium 4, tapi saya nggak mau operasi. Kebetulan teman sekolah istri saya, dan istri saya kebetulan penulis, suka nulis novel, nulis cerita. Lalu beliau menyampaikan gini, tolong tuliskan kisah hidup saya. Tuliskan kisah hidup saya. Sepanjang penulisan itu, sakitnya semakin parah, beliau buat catatan. Lalu ngirim pesan ke istri saya, kalau saya meninggal sebelum buku itu selesai, saya sudah punya catatan di rumah, tolong kamu berikan suami saya. Artinya sudah pasrah. Ternyata Bapak Ibu, apa yang terjadi? Bukunya selesai, orangnya sembuh tanpa operasi. Sekarang jadi praktisi kanker di Batu tanpa operasi. Bagaimana cara sembuhnya? Dituangkan di buku itu. Dan tahu penyebabnya apa Bapak Ibu? Penyebab dia dapat kanker payudara stadium 4 gara-gara anaknya dengan anak tangga tengkar dan orang tuanya ikut-ikutan. Setelah tengkar dengan tetangga, marah dengan tetangga, malamnya sakit. Berapa minggu kemudian periksa, kena kanker. Bisa sembuh salah satunya karena sudah saling memaafkan. Jadi jangan pernah menyakiti suami. Jangan nyakiti suami. Suami juga jangan nyakiti istri. Wahai para istri, ridho nggak dengan suaminya, Pak? Ridho? Insya Allah. Pengen ganti suami? Oh enggak. Ternyata nggak mau gitu ya. Padahal sering disakiti gitu ya. Bapak-bapak pengen ganti istri? Bingung, nggak berani jawab pokoknya karena ada istrinya di sini gitu. Itu ganti. Atau pengen nambah istri? Tambah nggak berani. Oleh dulu ada istrinya maka ya. Kalau hadir yang nggak berani jawab. Tapi hatinya menjawab. Nggak berani Ustaz. Jadi yang pertama apa? Ingat keburukan kita kepada orang lain biar tidak diulang. Ya. Yang kedua, ingat kebaikan orang kepada Anda. Ada nggak di antara kita di sini yang tidak pernah orang berbuat baik kepada kita? Kita seperti ini karena banyak orang baik kepada kita. Guru-guru kita kurang baik apa sama kita? Siapa yang sampai saat ini tidak lepas mendoakan guru TK-nya? Ada? Yang masih mendoakan guru TK-nya ada? Insyaallah ya. Yang masih mendoakan guru SD-nya ada? Atau jangan lupa nama guru TK-nya? Masih, alhamdulillah. Mendoakan orang tuanya, insyaallah pasti. Mendoakan orang yang pernah membantunya ketika dalam kesusahan. Pernah? Kalau hafal namanya disebutkan. Jadi ingat kebaikan orang kepada kita, sekecil apapun. Sekecil. Terkadang kita itu mudah melupakan kebaikan orang. Yang paling diingat adalah keburukannya. Nah, sama dengan ibu-ibu ini, paling ingat ya keburukan para suami. Tapi kalau gajian lupa semua keburukannya. Itu ya. Kalau gajian lupa keburukannya, kecuali gajinya nggak diserahkan ke istri, tambah panjang ceritanya gitu ya. Itu ya. Jadi apa tadi? Ingat kebaikan orang kepada Anda dan ingat keburukan Anda kepada orang lain. Kurang berapa menit belum sih? Harusnya MC-nya yang dulu, kasihan MC-nya ini. Saya diingatkan Bu ya. Oke, ini yang pertama, ingat. Yang kedua, lupakan. Ya. Tadi kan cuma dua bukan Luqman ya. Ya, satu ingat, dua lupakan. Cuma masing-masing dapat dua. Ya. Yang kedua adalah lupakan. Apa yang dilupakan? Satu, lupakan keburukan orang kepada Anda. Ya. Siapa yang pernah dizolimi di sini Bapak Ibu? Banyak. Siapa yang sampai saat ini pernah dizolimi orang dan masih muangkel dalam hatinya? Ada di sini? Gak enak Bapak Ibu punya musuh nih. Gak enak. Mau masuk warung favorit, dalamnya ada musuhnya. Kira-kira masuk makan apa enggak?
langsung balik kanan. Tinggal lagi asik-asik jalan, olahraga pagi, lihat dari sana ada musuhnya, kira-kira terus jalan apa balik? Balik. Gak enak punya musuh ini. Gak enak. Jangan nabung musuh. Jadi lupakan keburukan orang kepada kita, tapi berat. Ya, enak ngomong ya. Enak lah, tapi berat. Berat. Ada istri Nabi. Bapak Ibu hafal istri Nabi ada berapa? Halo? Istri Nabi ada berapa? Kalau saya cuma nanya jumlahnya, nggak nanya namanya. Ya, salah satu istri Nabi itu pernah difitnah selingkuh. Namanya Aisyah radhiyallahu anha, difitnah selingkuh. Siapa yang paling marah? Yang paling marah adalah bapaknya. Siapa bapaknya? Abu Bakar. Ya. Ternyata yang terlibat dengan fitnah itu adalah orang yang sehari-harinya dibantu ekonominya sama Abu Bakar. Dia berikan beras, dia berikan sembako, semuanya ditanggung Abu Bakar, satu keluarga. Ternyata dia yang memfitnah putrinya, selingkuh. Apa jawaban Abu Bakar? Sejak tahu, mulai hari ini semua sembako saya tahan, perekonomian saya tahan, tidak saya bantu lagi. Enak Abu Bakar. Bapak Ibu juga mungkin seperti itu. Benci, muangkel. Ini yang saya bantu kepada menyakiti anak saya. Gimana Bu perasaannya? Kalau dapat kasus seperti itu diapakan? Bapak-bapak diapakan kalau dapat kasus seperti ini? Setiap hari saya bantu ternyata malah zalim sama saya. Diapakan Pak? Wis pasrah bapak-bapaknya ya. Tapi ketika Allah menurunkan ayat, Allah menurunkan ayat, maafkan. Langsung Abu Bakar mengatakan, mulai hari ini saya kembalikan sembakonya. Langsung plong. Nah kita akan berat Pak. Ketemu musuh ya Allah. Jangankan ketemu, gak pernah mendoakan musuh kita. Pernah Pak? Mendoakan musuh kita? Gak pernah kan? Ada tetangga yang menyakiti saya, pernah didoakan tetangganya. Ya Allah, tetangga saya itu zalim sama saya, ya Allah bukakan hatinya biar senang sama saya. Pernah Bu? Atau didoakan, ya Allah semoga tetangga saya segera mati. Pulang balik yang kemarin ganggu. Ya Allah, tetangga saya itu kapan minggat ya Allah, biar pindah sekalian. Kalau enggak saya yang dipindah. Jadi lupakan keburukan orang, gak usah itu. Bagaimana caranya? Caranya pesan para ulama kita. Bapak Ibu kan malam ini tidur ya? Ada yang tidak tidur? Persiapan karnaval besok kan? Ya, nanti tidur Bapak Ibu. Kalau mau pulas, mau nikmat tidurnya berdoa. Apa doanya? Pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, terserah. Bahasa yang Bapak Ibu pahami. Doanya kira-kira seperti ini. Ya Allah, siapapun yang hari ini berbuat zalim sama saya tahu atau tidak tahu, ya, saya tahu atau tidak tahu, Engkau bersaksi Allah saya sudah memaafkannya. Pulas tidurnya. Hari ini tahu nggak kalau ada yang zalim sama kita? Ya kan? Mungkin teman kuliah kita, mungkin tetangga kita sedang membicarakan keburukan kita. Mungkin kita hadir pengajian ini, ada teman kita yang sedang membicarakan keburukan kita di tempat lain. Bisa jadi kan? Bisa jadi, kita nggak tahu. Maka minta sama Allah, ya Allah saya tahu atau tidak tahu, ya Allah saya maafkan. Tenang dulunya. Tenang. Ya. Kita itu setiap malam Bapak Ibu, setiap malam tidur, tapi tidak tahu besok masih bangun apa enggak. Ada yang bisa menjamin besok bangun? Tidak ada kan? Tapi ngapain pakai alarm? Ya, untuk apa pakai alarm? Kan nggak tahu besok bangun atau tidak. Ada yang tahu nggak? Saya malam ini tidur terus besok pasti bangun. Kan nggak ada yang tahu. Tapi pakai alarm. Itulah yang disebut dengan harapan. Walaupun kita nggak tahu masa depan, kita punya harapan. Dan tahun depan kita punya harapan. Ya. Apa harapan Bapak Ibu tahun depan? Hidup lagi selama 3 bulan yang akan datang. Ya, masih hidup. Tapi repot Bapak Ibu. Lama hidup, tanggungan dosanya juga semakin banyak. Utangnya juga semakin banyak. Cepat mati, tabungannya belum cukup.
siap-siap saja, apalagi yang ngantuk 15 ya. Nah, jadi lupakan keburukan orang kepada kita. Yang kedua yang harus dilupakan adalah lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Gak usah dipamer-pamer kebaikan kita. Gak usah disebut-sebut. Oh, dia bisa jadi Pak RT itu karena jasa saya. Gak usah disebut. Nah, dia bisa sukses itu karena tanda tangan saya. Gak usah disebut. Dia bisa hidup makan itu karena saya yang bantu setiap hari. Gak usah disebut. Di sini kan wajah-wajah orang baik semuanya. Ya. Ada yang merasa tidak baik. Yang tidak baik boleh tidur, gak apa-apa. Biar gak kelihatan. Nah, nggak ada yang tidur kan? Itu baik semua. Tapi jangan pernah menceritakan kebaikan Anda kepada orang lain. Gak usah, gak penting. Ini mengajarkan kita agar tidak ria. Gak usah pamer-pamer. Gak usah pamer. Ada satu kisah ini. Saya kasihan sama mesin yang berdiri terus. Jadi gak boleh lama-lama ceramahnya. Ada pedagang buah sama pedagang daging di pasar. Dua-duanya pelanggannya banyak. Bedanya yang pedagang daging ini setiap Jumat itu sedekah buah, sedekah beras. Setiap Jumat sedekah beras. Suatu ketika si pedagang buah ini meninggal. Ketika pedagang buah meninggal, pedagang kambing itu, pedagang daging itu nggak pernah sedekah lagi. Nggak pernah sedekah lagi. Lalu pelanggannya datang nanya, Pak, kok Anda tidak pernah sedekah lagi ya? Kami kan pengen dapat sedekah. Karena terkenal ini adalah ahli sedekah. Apa kata pedagang itu? Mas, sebenarnya selama ini bukan saya yang sedekah. Yang sedekah itu pedagang buah yang sudah meninggal itu. Jadi saya setiap Jumat sedekah itu yang bayarin pedagang buah. Oh, dia sudah meninggal ya, nggak ada lagi yang sedekah. Coba bayangkan Bapak, dia menutupi kebaikan. Jadi nggak usah diingat-ingat. Apapun kebaikan Bapak Ibu, baik sama suami, baik sama istri, baik sama siapapun, sama nggak usah ya Pak, nggak usah diungkit-ungkit. Bisa kira-kira? Kita ulangi. Apa yang harus diingat? Lupa. Ingatlah kebaikan orang kepada kita dan ingat keburukan kita kepada orang lain. Apa yang harus dilupakan? Lupakan keburukan orang lain kepada kita dan lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Teorinya gampang, prakteknya yang bilang susah bukan saya loh ya. Oh, pelupa. Emang ada yang nggak pelupa di sini? Bersyukur jadi pelupa. Itu nikmat luar biasa jadi pelupa. Nikmat luar biasa. Jadi nggak usah protes kalau lupa. Coba bayangkan Bapak Ibu, bayangkan saja ya. Bayangkan lagi asik-asik makan bubur, nikmat sekali buburnya, tapi di kepala muncul lagi mencret. Kira-kira nikmat nggak buburnya ini? Ada yang ingat lagi mencret ketika makan? Lupa semua kan? Wah. Nah, lupa itu penting apa enggak? Penting. Jadi bersyukurlah diberi nikmat. Yang penting nggak lupa-lupa terus. Kayak bapak ya, lupa kecamatannya di mana, ternyata di kepala gitu. Bingung nyari kecamatan. Ya. Nah, itu yang pertama. Kurang 1 jam kan? Ya, 1 jam. Masih lama waktunya. Tema yang diberikan meningkatkan iman. Meningkatkan iman. Bapak Ibu, ya. Ada anak. Namanya Kan'an. Namanya siapa? Anaknya siapa itu? Nabi Nuh. Tidak dapat hidayah. Ada bapaknya Nabi siapa? Dalam Al-Quran disebut wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar. Ada anaknya Nuh, ada bapaknya Nabi Ibrahim. Tapi ulama berbeda pendapat, bapaknya ini bapak kandung apa bapak paman.
ada istri. Istrinya siapa? Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Namanya Wa'ilah. Ada yang namanya Wa'ilah di sini? Ada. Di riwayat yang lain Wali'ah namanya. Sudah ada anak, ada bapak, ada istri, ada paman. Siapa kira-kira? Paman Rasulullah SAW. Mereka itu Bapak Ibu, mereka itu hidup semasa dengan Nabi, keluarga Nabi, dengar dan lihat Nabi mengajak, tidak dapat hidayah. Tidak dapat hidayah. Kita ini bukan keluarga Nabi. Ada di sini keluarga Nabi, kecuali Nabi Adam, nggak boleh disebutkan. Ya, saya keluarga Nabi, tapi Nabi Adam nggak usah disebutkan. 5 tahun ya. Ada di sini keluarga Nabi. Nabi Ayub. Terus pokoknya Nabi gitu ya. Ya, kita bukan keluarga Nabi, tidak pernah ketemu langsung Nabi, tidak pernah dengar langsung nasihat Nabi, dapat hidayah hari ini. Mahal, Pak. Mahal. Tugas kita kemudian mempertahankan. Masalahnya dunia kita sekarang itu dunia sibuk, kata Pak Dede gitu ya. Karena temanya tentang iman dan kesibukan. Kita sibuk. Sibuk kita itu cuma 2 Bapak. Terus diajak pengajian, saya harusnya pengen ikut, tapi saya sibuk ya. Ya. Diajak sholat masih sibuk. Sholat masih lama sibuk. Apa yang membuat kita sibuk? 1, pekerjaan dan rutinitas. Ya. 2, apa yang kedua? HP. Ya, apalagi kalau sudah sibuk main game, sibuknya luar biasa. Ibu-ibu nontonnya apa? Beli HP nontonnya? Drakor, sinetron, sibuk nontonnya. Ya. Karena saking sibuknya, ibadahnya lupa, sholatnya molor. Karena saking sibuknya, hubungan dengan anaknya kurang. Dan itu problem kehidupan kita sekarang. Ya. Bapak Ibu bersyukurlah kalau anaknya curhat sama Anda. Bersyukur. Ya. Siapa yang hari ini anaknya masih curhat sama ibunya? Kecuali yang SD ke bawah ya. Yang SMP ke atas masih curhat sama ibunya, Bu? Masih. Yang curhat sama bapak ada? Ya. Yang SMA ada yang curhat? Ya beneran ya. Ya, di sini jawabannya ada, pulang enggak. Yang kuliah mahasiswa atau yang anaknya sudah kerja masih curhat orang tua. Bersyukur dong. Itu tantangan kita sekarang. Rata-rata anak sekarang itu curhatnya ke media sosial, ke temannya. Maka banyak terjadi narkoba itu salah satunya. Teman saya beberapa bulan yang lalu tangkap narkoba, remaja ya, karena pergaulan. Dan hebatnya remaja itu adalah salah satu aktivis masjid di salah satu tempat. Bayangkan ini, ketua aktivis masjid. Karena apa kira-kira? Karena pergaulan, curhat. Maka Bapak Ibu anak-anak kita yang masih kecil ini, bagaimana caranya agar mau curhat sama orang tua? Jangan sampai ke media sosial, apalagi ke YouTube-nya ADD ya. Ini kan disuti biar masuk YouTube nanti ya. Itu Pak ya. Jadi usahakan anak-anaknya dekat, karena iman itu ada orang yang karena sibuk lalu renggang suami istrinya. Ya, renggang hubungan suami istri. Sibuknya apa? Sibuknya HP ya. Maka Bapak Ibu, waktu saya ceramah sudah berapa jam Bu? Gak dihitung ya. Ini 14 sampai subuh saya nggak sama ya. Bapak sampai subuh ya. Habis ceramah langsung karnaval. Nah, ini peringatan nih segera berakhir. Bapak Ibu, di dunia ini berapa jam dalam sehari semalam? 24 jam. Kata Allah di Quran surah As-Sajdah, Al-fasanatim mimma ta'udun. 24 jam hidup Anda itu hitungan akhiratnya 1000 tahun. 1000 tahun.
Jadi kalau mengukur usia Nabi 63 tahun, itu Nabi hitungan akhiratnya cuma 1 jam 15 menit kurang lebih. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, hidup itu singkat apa lama? Singkat. Siapa yang di sini usianya sudah 60 tahun? Yang 70 tahun? Yang 70 tahun berarti hitungan akhirat baru 1 jam 20 menit. Masih 1 jam usianya. Sudah tua belum 1 jam? Belum 1 jam. Saya yang usia 30-an, masih muda saya ya. Saya menghitung kira-kira usia akhirat saya belum nyampe 1 jam. Singkat hidup, singkat, tidak lama. Jadi nggak usah menikmati hidup berlebihan. Tugas kita hidup di dunia cuma satu ternyata, cuma satu. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa ya, beribadah saja. Bukan agar punya rumah yang besar, bukan itu tugasnya. Bukan agar punya kendaraan yang mewah, bukan itu tugasnya. Bukan agar rekeningnya gendut, bukan itu. Bukan agar punya jabatan sebagai ketua RT misalnya, bukan. Bukan agar jadi presiden, bukan agar punya status sosial yang tinggi, bukan agar punya gelar yang tinggi, bukan itu tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah ibadah. Lalu dalam perjalanan hidup, Allah ternyata nitipkan rumah yang besar, nitipkan kendaraan yang bagus, nitipkan jabatan, nitipkan gelar, nitipkan status sosial, harus jadi sarana apa? Ibadah. Jadi nggak usah bingung dengan itu. Tokoh-tokoh kita, wakil presiden pertama kita, siapa namanya? Hatta itu sampai selesai jadi wakil presiden, sampai belum meninggal, itu nggak bisa beli sepatu idamannya. Ya, karena nggak beruntung harta. Banyak tokoh-tokoh kita yang sampai meninggal itu nggak punya rumah, nggak gelisah mereka. Kita sekarang gelisah kalau punya rumah. Ya, gelisah banyak. Nggak punya rumah. Pengennya beli rumah tapi nyicil setiap bulan, habis juga uangnya. Belum selesai nyicil, baru tanda tangan kontrak dia meninggal. Apa yang kita banggakan? Ya, kita ini kan camat-camat semua ini ya. Kalah Pak RT, ini camat semua ini. Calon mayat, calon mati. Mudah-mudahan matinya nggak malam ini. Amin ya. Matinya pengen kapan Bu? Hah? Ya Jumatnya setelah saya berhasil membahagiakan pasangan saya. Sudah 2 isyaratnya. Kurang sekali. Jangan masuk. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi dinikmati proses keimanan yang Allah titipkan sama kita. Ya, mudah-mudahan semua di sini mustaqil iman. Saya semalam menyempatkan ikut kajiannya Zakir Naik. Itu ada 2 yang muslim, ada 2 yang mualaf perempuan. Kita berharap orang-orang yang mendapat hidayah itu adalah orang-orang yang akan bertemu kita di surga Allah SWT. Pengen masuk surga semua? Syaratnya masuk surga cuma 1 Bapak Ibu. Apa? Mati dulu. Jadi kalau mau masuk surga mati malam ini. Ternyata nggak ada yang siap. Berarti nggak mau masuk surga. Siap ya? Alhamdulillah. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terkait dengan tema kita tadi, kehidupan baru. Kehidupan baru bisa akan mati gitu ya. Kita harus punya rencana Bapak Ibu. Kita harus punya rencana. Ada orang yang pindah rumah, pernah pindah rumah semua? Yang pindah itu barangnya dulu apa langsung orangnya? Barangnya dulu. Mungkin barangnya dicicil sampai barangnya sudah masuk semua, baru orangnya. Kira-kira gitu ya. Sama Bapak Ibu. Semua di sini. Ini adalah orang yang berasal dari surga. Pengen pulang nggak? Pengen pulang ke surga nggak? Pertanyaannya, kalau Bapak Ibu mau pulang ke surga, rumahnya sudah siap belum di surga? Belum. Nyicil lah. Sama kita mau pindah rumah mesti mengirim barang dulu. Tugas kita ngirim barang-barang kita ke surga. Biar masuk surga enak. Masuk surga WC-nya sudah bersih, AC-nya sudah ada, kamarnya sudah ada, tata dapurnya sudah lengkap.
Sudah berapa persen perabot surga kita yang kita kirim ke surga? Belum banyak. Kan semuanya pengen dapat surga, di dalamnya ada rumah yang megah. Pengen ya? Maka dikirim. Bagaimana cara ngirimnya? Berbanyak amal ibadah. Salah satunya tahun ini. Mumpung masih hidup, berbanyak ibadah dan kirim amal ibadah kita ke rumah kita di surga. Insya Allah semuanya bertetangga di sini, kecuali yang tidak mau. Ya, ada yang tidak mau ketemu di surga di sini. Ya, kalau yang di samping saya itu sebenarnya baik ya Allah, tapi kadang kata-katanya menyakitkan. Kalau bisa di surga, kalau dua-duanya masuk surga, tolong rumahnya diberi jarak ya Allah. Jangan gitu baik-baik ya. Nah ini poin pentingnya bahwa semua kita sedang menabung untuk akhirat kita, maka perbanyak. Dan investasi kita adalah anak-anak kita. Investasi kita adalah anak-anak kita. Mudah-mudahan semua di sini yang punya anak, yang punya cucu, anak-anaknya jadi orang ayu semua. Jadi anak-anak yang membanggakan semua. Anda sukses mendidik anak ketika anak Anda sudah ada mindset ini. Kalau anaknya laki ya, anaknya laki sudah mindsetnya gini. Nanti kalau saya nyari istri harus seperti ibu saya. Kalau bisa lebih baik dari ibu saya, berarti Anda berhasil mendidik. Kalau anaknya putri, bayangannya adalah kalau saya dapat suami minimal sama dengan bapak saya. Kalau bisa lebih baik dari bapak saya. Kalau itu terjadi berarti Anda berhasil mendidik anak bapak ibu. Dan insya Allah itu jadi investasi akhirat. Tapi kalau bayangan anaknya semoga dapat suami yang gak seperti bapak, bola balik ngantem kok, muarah lah. Ada yang bapak seperti itu di sini. Ya anaknya langsung mukul. Ada ya. Tapi depan wajah-wajah yang sering dipukul waktu kecil. Ya, termasuk saya gitu. Ya, kita kan wajah-wajah yang sering dipukul gue. Sekarang kan nggak ada lagi pemukulan. Ya, berarti Anda sudah berhasil mendidik anak-anak bapak ibu. Yang terakhir, ini mic-nya nggak ngasih kode nih ya. Yang terakhir, apa yang harus kita kenal tentang anak-anak kita bapak ibu? Nah, adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Anak bapak ibu itu lebih kenal Nabi atau kenal artis? Kenal artis. Kenal Nabi atau lebih kenal Iron Man, Ant-Man, Batman, Superman, apa Man-Man? Oh gitu ya? Atau lebih akrab dengan kartun? Ya. Bapak Ibu kalau saya tes tentang sejarah Nabi bisa jawab gak? Yang bisa boleh pulang duluan ini sama Deden. Boleh pulang duluan langsung tidur. Besok kan karnaval ya. Bisa bu? Ya. Atau anak kita, jangan mereka tidak kenal nabinya, kemudian tidak kenal nabi. Nah ini tentu kita riskan, rawan kalau mengidolakan orang lain. Bagaimana cara mengidolakan Nabi? Orang tuanya belajarlah tentang Nabi Muhammad dan jadikan teladan Nabi Muhammad itu dilihat oleh anak bapak ibu. Ternyata ada contoh dari Nabi Muhammad yang dilakukan oleh bapak saya. Contoh, ya contoh. Kalau masuk kamar mandi, kanan apa kiri dulu? Kiri. Tapi kalau sudah kebelet, oh gitu ya. Kalau wakaf kanan kiri. Kalau masuk kamar mandi, baca doa apa tidak? Kalau sudah kebelet, lupa. Itu kalau dilakukan setiap hari dan dilihat oleh anak-anak kita, kira-kira dicontoh nggak? Kalau mau makan kanan apa kiri? Nah, makannya rame-rame apa terpisah? Makanya bersamaan Ustaz, tapi bapaknya depan TV, ibunya depan HP, anaknya depan laptop, gak muncul kasih sayang. Kalau mau makan, makanlah bersama. Ajak anaknya, ajak bapaknya, ajak ibunya tanpa HP. Makannya satu meja tapi semuanya HP-an. Ya, jadi tanpa. Jadi yang pertama harus belajar sirah Nabi siapa? Orang tua.
dan perlihatkan kepada anak kita. Sehingga mereka bangga, saya bangga punya bapak seperti ini, saya bangga punya ibu seperti ini. Kenapa? Karena mencontoh teladan. Bisa kira-kira Bapak Ibu? Tahun depan kira-kira lebih baik? Jangan menyakiti orang dan jangan pernah bangga dengan perbuatan baik Anda. Bisa jadi kita baik ternyata meninggal suul khotimah, bisa jadi orang buruk ternyata meninggal husnul khotimah. Maka berdoalah semoga kita yang hadir ini semuanya husnul. Amin ya rabbal. Kurang berapa jam? Oh, batuknya isyarat. Disuruh duduk untuk doa. Nah, kira-kira gitu aja. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Poinnya ditutup. Nah, cukup ya? Cukup lanjut? Oh, yang paling kecil bapak-bapaknya ini. Karena mau bantu karena apa? Aku mau nongkrong kalau nggak nongkrong. Nah, jadi karena hidup kita di dunia singkat, Bapak Ibu. Singkat ya? Singkat. 24 jam berapa hitungannya? 1000 tahun. 1000, bukan 1000 jam, 1000 tahun. Singkat di dunia. Karena di dunia singkat nggak usah sibuk ngurus dunia. Karena rezeki kita tidak akan tertukar sama orang lain. 100 jejer penjual bakso tidak akan tertukar rezekinya. Tidak akan tertukar. Jadi nggak usah sibuk ngurusi rezeki. Yang harus sibuk adalah rezeki itu sumbernya halal atau tidak. Itu yang harus kita sibuk. Kalau masalah jumlah nggak usah sibuk. Karena Allah sudah menentukan. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Dan harta itu cuma 3. Ini penutup dicatat semuanya ya. Sumber harta ada berapa? 3. Satu namanya jatah. Apa? Jatah. Jatah itu semuanya punya. Anda sholat, tidak sholat, beriman, tidak beriman, kerja, tidak kerja, ada jatahnya. Selama masih hidup. Mati itu masih ada yang ditandu ke makamnya. Ya. Jatah. Dan semuanya pasti dapat. Banyak sedikitnya masing-masing orang berbeda. Dia itu loh nggak pernah sholat, suka nyakiti orang, tapi hartanya banyak, dia jatahnya banyak. Gak usah diprotes. Nah yang kedua, dalam kerja itu ada namanya tunjangan kinerja. Pernah dengar? Ya, bonus tunjangan kinerja. Kalau Bapak Ibu maksimal ibadahnya, sholatnya maksimal, sedekahnya maksimal, berbuat baiknya maksimal, ada tunjangan rezeki dari Allah. Dan itu bentuknya tidak dalam materi saja. Bisa jadi Allah mudahkan anak kita sekolah, Allah mudahkan anak kita bertemu dengan teman-teman yang baik, Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Kita punya masalah dimudahkan keluar dari masalah, itu adalah tunjangan rezeki. Nah yang ketiga itu bonus. Bonus itu hanya diberikan oleh Allah kepada yang kenal dengan Allah, kepada yang dekat dengan Allah. Ya. Pernah dapat bonus untuk kerjanya Bapak Ibu? Nah ya. Bonus itu lebih besar apa lebih kecil dari tunjangan? Biasanya lebih besar. Maka tugas kita mengejar dua itu, tunjangan kinerja sama bonus dari Allah SWT. Berarti bagaimana caranya? Maksimalkan ibadah. Jangan pernah meninggalkan sholat. Sudah sholat subuh semuanya? Tuh, subuhnya belum Bu? Semangat sekali ini. Besok sholat. Itu saya rasa cukup. Mudah-mudahan ini jadi renungan bagi kita Bapak yang dimuliakan Allah. Jadi jangan terlalu sibuk dengan dunia. Jadikan semua aktivitas kita adalah ibadah. Duduknya ibadah, jalannya ibadah, goreng tempe ibadah, lagi cuci ibadah, semuanya harus ibadah. Bagaimana caranya? Diawali dengan bisa Bapak Ibu? Nanti pulang baca Bismillah, ibadah insya Allah. Sambil jalan Bismillah. Hafalkan dua yang diingat dan dua yang dihafal. Saya rasa itu, dan mohon maaf sekali lagi salam kenal Bapak Ibu dari saya. Mungkin setiap hari saya lalu lalang di sini
karena saya bertugas di SMP Muhammadiyah 4, baru 2 tahun ini saya bertugas. Saya sehari-harinya di Projen, cuma nggak tahu kok dipindah di Lowaru. Jadi saya warga Lowaru sementara, karena KTP-nya KTP Projen. Tapi istri saya orang Pujon, ada orang Pujon di sini? Ada? Ada. Oh, pokoknya ada itu. Di sana orang Pujon tadi menetap di Projen. Oh, jadi saya yang menyampaikan itu dan bagaimana rekeningnya, dan saya minta bantuan Bapak Ibu kalau ada siswa saya nanti yang keluyuran, tolong ditangkap. Artinya disampaikan ke kami ke sekolahan karena kami sedang berjuang untuk membina akhlak anak-anak. Di sekolah kami ada program namanya 15 MB. 15 MB itu bukan paketan Pak ya. 15 menit bersama Nabi. Jadi kami mengupayakan setiap hari ada pelajaran tentang Nabi Muhammad biar berubah akhlak. Karena tulisan kita adalah akhlak di zaman kita. Dan kami mewajibkan semua siswa tidak boleh pulang sebelum setor kebaikannya hari itu. Jadi setiap hari siswa kami wajib punya aktivitas kebaikan selain belajar. Kalau nggak punya berarti nggak boleh pulang. Dia harus berbuat baik saat hari itu di sekolah. Itu kami wajibkan kepada seluruh siswa dengan mimpi anak-anak kita bisa membanggakan orang tuanya, bisa membanggakan masyarakatnya, dan jadi berat aib bagi masyarakat di sekitarnya. Dan kalau saya ada salah mohon ditegur. Kalau selama ini saya cuma kenal Pak Dede, malam ini saya lihat wajahnya semua, tapi nggak kenal namanya. Nggak kenal namanya, nggak mungkin saya kenalan satu-satu. Kalau mau ada kegiatan, saya kemarin nawarkan ke Pak Dede, Pak, kenapa nggak pengajian di halaman sekolah saja? Nggak apa-apa dipakai. Kalau Bapak Ibu mau berkegiatan di sekolah kami juga nggak masalah. Ya, yang penting jangan masuk malam-malam tanpa izin. Saya rasa cukup Bapak Ibu. Ini langsung doa Pak, silakan lagi. Langsung doa ya. Doa makan. Apa doa tidur? Doa makan Bu ya. Baik, kita akhiri dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan akhirnya setiap apa yang kita boleh sedikit banyaknya menjadi sarana kita untuk menjadi Allah yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya minhum wal ummatina kasallallahu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima jahilna wa zakkirna bima nasina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'a'in la yusma' wa amalin la yarfa'. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman waj'al tafaqquhana min ba'dihi ma'suman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana bil Islam wa ighfir lana bil iman wa ighfir lana bi husnil khatimah. Na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf dan sampai ketemu lagi di waktu. Mudah-mudahan semua yang ada di sini adalah para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sampai di penghujung acara. Perkenalkan saya di sini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan acara pengajian ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan tempat dan penerimaan. Selanjutnya ada ramah tamah dari pihak penyelenggara. Mohon ditunggu dulu, jangan bubar dulu game. Mohon ditunggu sebentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.